Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terkira, yang apabila kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka Allah sampaikan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, maka tidak ada satupun orang yang akan mungkin sanggup menghitung-hitung akan nikmat Allah. Dari sejak kita tidur, kemudian kita enggak pernah kita memikirkan untuk tidur dan akhirnya kita terlelap tidur. Dan kemudian kita dibangunkan oleh Allah, dan kemudian betapa beruntungnya dan bersyukurnya kita ketika kita bangun, kita masih dalam keadaan utuh, diberikan oleh Allah, diberikan udara, diberikan hidup. Dan ini semuanya adalah karunia yang Allah berikan. Dan betapa beruntung karunia yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk senantiasa terus berupaya, berusaha, berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Harapan kita Allah pun mau dekat dengan kita. Dan kita pun jangan lupa untuk berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melalui perantaraan beliau kita kenal dengan Allah. Walaupun kita hidup bukan pada zamannya, 1500 tahun sudah dilewatinya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan ajarannya, telah mewariskan ajarannya kepada orang-orang yang dipilihnya, baik dipilih oleh Allah ataupun dipilih oleh Rasulullah, yaitu ulama yang kemudian menyampaikan ajaran-ajaran kepada kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar kita senantiasa berterima kasih kepada Rasulullah dengan bersolawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya, termasuk umat yang senantiasa dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah. Kita pun menyambut kerinduan dan kecintaannya dengan menjalankan semua ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah mempertahankan ajarannya untuk dapat kita jalankan, dapat kita pertahankan hingga ajal menjemput. Harapan besar kita kelak di yaumul qiyamah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtado, bil khusus ketuanya Bapak Ustaz Zulkarnain. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing, Allah jaga kesehatannya, bukan saja sehat secara fisik tapi sehat batinnya dan juga sehat dompetnya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga seluruh jajaran pengurus yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak menguras hormat dan takdim saya. Dan juga kita doakan hadir ada Kiai Muallim Muhammad Yunus, mudah-mudahan Allah senantiasa Allah jaga, Allah sehatkan, Allah jauhkan dari berbagai macam bala dan bencana. Allah mudahkan segala urusan kebaikan, Allah mudahkan rezekinya. Dan juga para asatid, para tokoh, para pini sepuh, seluruh jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini yang mohon maaf kalau saya enggak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya dalam keafiatan,
Allah bahagiakan hatinya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki tanggal 24 Zulqa'dah ya, Zulqa'dah. Dan kita ini sudah 24 hari berada di bulan haram ya, di bulan haram. Kan di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan inna iddatasy-syuhur indallahi itsna atsara syahran, bahwa Allah menciptakan yang namanya bulan itu selama setahun adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan yang dimuliakan itu? Ada yang namanya Muharram di bulan pertama, ada yang namanya bulan Rajab di bulan ke-7, ada bulan Zulqa'dah di bulan ke-11 ya, ada bulan Zulhijjah di bulan terakhir, bulan 12. Jadi 4 bulan. 4 bulan ini adalah bulan yang diharamkan. Dan kita saat ini berada di bulan ke-11, yaitu bulan Zulqa'dah. Siapa yang melakukan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang melakukan maksiat di bulan Muharram, maka dilipat gandakan pula itu imbalan siksanya. Nah, sebab itulah jaga baik-baik ini bulan Muharram tersebut ya, bulan Syahrul Haram ini. Maka taklimnya kita di bulan haram itu beda dengan taklim kita di bulan yang lain, karena pahalanya luar biasa. Makanya mumpung di bulan haram mau sedekah itu Allah lipatkan pahalanya. Mau sholat malam ya kan, qiyamul lail itu dilipat gandakan oleh Allah. Ini kesempatan. Maka Allah kasih itu yang namanya waktu. Selain di bulan kan ada juga mingguan namanya Jumat. Jumat itu namanya Sayyidul Ayam ya. Kalau di waktu itu ada waktu-waktu yang genting namanya Sa'atul Wusta ya, ada sepertiga malam terakhir, ada yang namanya antara azan dan iqamah. Itu waktu-waktu genting, itu waktu-waktu ijabah. Jadi Allah memberikan banyak sebetulnya kesempatan kepada kita dengan kasih sayangnya kepada kita, tinggal kitanya saja. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita masih melanjutkan tema pertemuan yang pertama tentang evaluasi ibadah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan yang lalu kita membahas tentang evaluasi ibadah, maka kita evaluasi. Kalau di perusahaan itu Pak, perusahaan supaya perusahaannya tambah maju, maka setiap semester, kadang triwulan, ada juga tahunan, itu mengevaluasi terhadap kinerja. Nah, kita pun sama sebetulnya. Kalau pengen sukses masa depan, kalau pengen gemilang masa depannya, baik di dunia maupun di akhirat, kita jangan tenang-tenang saja, apalagi merasa bahwa amal ibadah kita sudah banyak, sehingga kita saya punya tabungan amal, seperti orang Arab Bahlul Pak. Tahu Arab Bahlul? Dia ini lahir di Arab. Kan di Arab itu Pak ada yang namanya Masjidil Haram. Sholat 1 rakaat sama dengan, kalau Masjidil Haram berapa? 1 rakaat itu imbalan pahalanya 100.000 Pak. Dia lahir di Arab Pak. Dari kecil sudah sholat di Masjidil Haram. Sekarang usianya udah 40 tahun. Berapa banyak itu pahala? Kemudian dia berpikir begini, ya kalau datang ke Indonesia melakukan maksiat, itu deposit pahalanya nggak akan habis. Gitu. Kira-kira kayak begitu, itu benar gak itu? Itu ada pemikiran kayak begitu. Emang imbalan pahala itu bisa dihitung-hitung kayak matematik begitu? Enggak Pak. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau di filosofi orang Jawa Barat, Pak, ada halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Nah, itu ada filosofi orang Sunda. Jadi kemarau setahun itu bisa basah dengan hanya hujan sesaat. Artinya apa? Itu keringnya hilang seketika. Maknanya apa? Maknanya sama, Pak. Kita berbuat baik terus menerus, Pak. Pahala yang begitu banyak, begitu maksiat sekali kita lakukan, maka pahala itu seketika hilang. Nah, sebab itulah kita harus dijaga, Pak. Makanya perintah dari Allah, kenapa? Dzikron katsira bukrata wa asila. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Artinya jangan sampai ada celah sedikit pun untuk kita melakukan maksiat. Kan ikhtiarnya begitu. Kalau kemudian kita khilaf, itu beda lagi. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam mahalul khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah. Tapi walaupun tempat salah, jangan kemudian kita mengkondisikan, memposisikan supaya kita ini terus salah. Nah, kan manusia masa harus benar terus? Ya nggak begitu juga. Kita ini makanya harus cari partner, harus cari sahabat, harus cari teman. Ya kan, sahabat yang terdekat, istri, anak, ya, orang tua, itu yang paling dekat, namanya dzawil qurba. Ya, nah itu harus ada yang ngingetin. Ketika kita salah, suami jangan marah kalau diingetin istri. Kan nggak selamanya. Kadang-kadang ada yang suami diingetin istri marah karena merasa posisinya, saya kan kepala keluarga nggak boleh salah, nggak boleh disalahkan. Ya nggak begitu juga, Pak. Kalau kita ini orang baik, Pak, dikritik itu harus siap. Kalau kritiknya adalah kritik untuk kemajuan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun Allah memerintahkan kita untuk melakukan evaluasi. Apa evaluasi yang harus kita lakukan? Dengan seperti apa evaluasi yang kita harus lakukan? Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah menyampaikan kepada kita, dengan kita diminta untuk memperhatikan apa yang dikerjakan saat ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan. Ya kan? Nah, tentu apa yang kita lakukan hari ini kan meninggalkan hari lalu, kan? Hari kemarin. Hari ini itu adalah hasil persiapan kemarin, Pak. Nah, apa yang dilakukan hari ini kalau ternyata gagal, oh kita ngelihat tentang hari kemarin. Hari kemarin itu apa yang sudah kita lakukan ya? Kok kenapa hari ini seperti ini? Jadi Allah sudah memikirkan tentang masa depan kita, Pak. Dan kita juga harus memikirkan tentang apa yang bakal terjadi pada diri kita. Sebenarnya kalau ngelihat ayat ini, apa yang kita alami saat ini itu adalah hasil buah kita masa lalu. Ya kan? Jadi kalau masa lalunya kita leha-leha, hari ini ya memang itulah yang kita bisa petik, Pak. Makanya ada ulama yang menyampaikan kepada kita, ya, ketika sudah masuk bulan Rajab, ya kan, sudah masuk bulan Rajab. Itu bulan Rajab itu kan bulan ke-7. Setelah Rajab bulan apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Begitu masuk bulan Rajab, itu ulama ngajarin. Apa ngajarinnya?
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sempurnakan pada bulan Ramadan. Ada seorang ulama yang menyampaikan bahwa Rajab itu adalah bulannya menanam, Pak. Bulannya menanam. Sya'ban bulan untuk memelihara. Ramadan itu bulannya menuai hasil. Ini adalah sebuah simbolisasi, Pak. Sama hari ini kalau kita nih hidupnya sengsara, ya kan, ekonomi morat marit, ini nggak ada kaitan dulu dengan agama ya. Ekonomi morat marit, hidup serba susah, mohon maaf gitu kan. Sudah usia 40, rumah masih ngontrak gitu kan. Itu jangan nyalahin orang. Jangan nyalahin orang. Itu adalah karena hasil kerja kita masa lalu. Ya. Kalau hari ini kita bodoh, itu juga hasil perilaku kita masa lalu. Dikasih fasilitas ngaji, kagak datang. Ya kan? Dikasih fasilitas yang lainnya enggak dipakai. Kenapa? Karena yang ada di benak pikirannya instan, Pak. Saat itu kita melek, begitu bangun di depan sudah ada roti. Nah gitu. Nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Dunia ini, Pak, Allah ciptakan dengan tatanan yang sudah dibuat dengan tersistem yang begitu sangat rapih. Itulah yang disebut dengan sunatullah. Bahasa kita keseharian namanya hukum alam. Ya. Sunatullah. Sunatullah ini, Pak, itu berlaku umum bagi orang yang hidup di dunia siapapun. Maka kalau kita lihat kenapa orang Singapura ya, yang mayoritas dan negaranya bukan menggunakan asas Islam, tapi praktek-praktek keislamannya itu dipakai, disiplin, tertib, bersih. Saya ketika beberapa kali diundang isi ceramah di sana, laptop saya ketinggalan di luar masjid. Ada tempat duduk lagi di luar masjid, laptop ketinggalan. Itu keluar selesai sholat itu laptop masih ada di situ. Nggak ada yang berani ngambil. Di Indonesia, Pak, saya ngisi ceramah ngajar di Lemhanas, Pak. Tahu Lemhanas? Lemhanas itu kan lembaga pertahanan nasional. Sebenarnya itu kan bukan di apa namanya? Bukan TNI, bukan ya kan. Dulu kan zamannya Orde Baru, sebelum menjadi penjabat itu harus ngikutin screening pendidikan di Lemhanas 9 bulan. Saya ngajar dulu di sana. Itu saya sholat zuhur, Pak, karena sholat zuhurnya telat. Dia telatnya 1 jam, jadi udah nggak berjamaah, jadi berjamaah sama asisten saja. Itu laptop sama asisten saya karena masih baru ditaruh di belakang. Ya kan? Di laptop itu ada handphone, ada kamera, mana handphonenya baru, kamera, kemudian laptopnya juga baru. Dulu kan ada namanya laptop Sony Vaio kan, harganya 25 juta, baru itu. Plus honor, Pak. Ya kurang lebih honor ada sekitar 15 jutaan lah. Itu alhamdulillah begitu assalamualaikum hilang, Pak. Itu di Lemhanas, Pak. Sudah di Lemhanas, masjid pula. Coba. Jadi nggak ada yang aman, Pak. Dan ternyata memang bukan hanya di Lemhanas, di Masjidil Haram aja bisa hilang, Pak, duit. Nih. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya evaluasi dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Jangan kita nih mudah nyalahin orang. Jangan mudah kita menuduh orang. Padahal blangsaknya kita itu karena kita yang memilih tanpa sadar.
Sekarang ini Pak, kalau mau belajar Pak, anak saya aja yang kelas 3 SD masak bisa kok. Dari mana dia bisa? Belajar di YouTube Pak. Belajar di YouTube. Saya ada jamaah di Masjid At-Taqwa Pak. Saya tanya, saya bilang, usahanya kamu apa? Saya jualan roti. Rotinya ngambil dari mana? Enggak, saya buat sendiri. Nah, saya bilang, kamu belajar dari mana? Saya ngeliatin YouTube Pak, tutorialnya. Ya alhamdulillah, sehari kadang laku, awalnya laku 15. Sekarang alhamdulillah. Coba Pak, tinggal mau aja Pak. Lambat laun dia itu kan menjadi belajar dengan tutorial itu. Kan dia dengan belajar itu trial and error Pak. Nanti lambat laun dia tahu, oh ini mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangin supaya enak. Dia tanya sama konsumen. Itu kaitan dengan evaluasi itu. Tanya gitu kan, dia mana? Itu ada yang namanya evaluasi. Maka lihat, biasanya mohon maaf, Indofood, saya kan suka ngisi ceramah juga di Indofood. Indofood itu sebelum mengeluarkan yang namanya produk Indominya, dia akan melakukan yang namanya tes dulu, dibagi itu, ya. Selain memang itu untuk mengevaluasi sebelum produk itu dipublish, ya kan? Untuk apa? Untuk melihat tentang pangsa pasar. Kalau ternyata memang nggak diminati, nggak dilakukan, maka itu untuk meminimalisasi kerugian. Kalau kita kan nggak, bisnis, ketika bisnis ya sudah jalankan saja. Sehingga apa yang terjadi? Ya nggak akan pernah untung. Sama dalam kehidupan Pak. Kita ini Pak, dalam kehidupan kita ini sering kali hidup kita nih, kenapa ada orang yang berdoa tapi hidupnya sengsara? Ya karena doanya mikirnya dunia terus, ya kan? Disangkanya bahwa yang namanya doa dikabul itu apa yang diminta langsung tiba-tiba gitu. Ya Allah berikan aku mobil. Belum tentu kita ini butuh mobil Pak. Allah tahu Pak, ya kan? Allah tahu mana yang memang cocok untuk kita, mana yang diperlukan oleh kita. Kan ada yang namanya need and want. Ada yang namanya apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, itu belum tentu apa yang kita butuhkan. Orang tuh kan ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, segala macam. Maka kalau buka Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11 kalau nggak salah, itu bahwa setan itu salah satu pintu masuknya adalah karena kebanyakan keinginan. Coba aja, kalau kebanyakan keinginan, ingin ini, ingin itu, segala macam, nggak fokus Pak. Kalau kebanyakan keinginan, bukan nggak boleh. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka evaluasi ini tujuannya untuk apa? Makanya lihat yang dipanggil oleh Allah secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini enggak ada tuh ayat Al-Qur'an yang dua kali kalimat takwanya disebut. Ini dua kali tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Sudah kau memperhatikan apa yang kau lakukan hari ini untuk hari esok. Nah, yang kedua lagi diperintahkan oleh Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun. Allah nih Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedetil apapun yang kita lakukan Allah tuh tahu. Serapih apapun menyembunyikan tentang sesuatu, Allah nih tahu. Bahkan jangankan yang sudah dilakukan, yang belum terbersit aja Allah tahu, ya kan? Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap ibadah selalu menangis setelah menjadi pengikut Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah. Maka kemudian Umar bin Khattab itu menyampaikan dengan asarnya, kalimat lisannya menyampaikan. Ini kaitan dengan evaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardi akbaru wa innama yakhiful hisab
yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Sayyidina Umar, hisablah, evaluasilah, introspeksi dirilah kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah ya di yaumul qiyamah. Kemudian berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu penyingkapan tidak ada lagi yang namanya penghalang. Kenapa? Karena yang menyingkap adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Umar, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Nah itu, Pak. Ini perkataan sahabat, Pak. Sahabat ini mulia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah. Ya kan? Amalan yang harus kita ikuti setelah Rasulullah kan ada yang namanya sahabat. Setelah sahabat tabi'in. Nah, setelah kesininya baru ulama. Makanya ada kalimat di dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu sebetulnya bukan pemerintah, bukan aslinya. Jumhur ulama itu adalah ulama. Kenapa ulama? Karena yang tahu tentang aturan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, ya, tahu tentang hukum, itu ulama. Makanya kalau pemerintah dekat sama ulama, Pak, dia minta nasihat sama ulama, pemerintahannya pasti benar. Ya. Tapi kalau ulama yang dekat sama pemerintah, yang merapat sama pemerintah, biasanya ulamanya dikategorikan ulama penjilat. Gitu. Ulama su yang memang dia ingin mendapatkan posisi dengan keulamaannya. Tapi kalau pemerintah dekat sama ulama, pemerintahnya pasti bagus. Bukan ulama yang merapat gitu. Tapi memang aparat yang merapat ke ulama minta nasihat. Itu zaman dulu, zamannya tabi'in, zamannya dulu kekhalifahan itu masih ada. Jadi yang menjadi pemimpin itu para ulama. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahwa evaluasi itu perlu kita lakukan? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini memang kadang sering lupa, Pak. Nah, lupa inilah kemudian menjadi celah manusia untuk terus berbuat salah. Dan setan itu masuk melalui celah itu, sehingga menyepelekan, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha yang maksimal. Dan padahal yang namanya ibadah itu harus diikhtiari, Pak. Ini mah kadang karena kita nih dari kecil sudah Islam, Pak. Lihat, beda orang yang memang dia masuk Islam karena sudah dewasa dengan orang yang Islam dari lahir. Beda, Pak. Orang yang Islam masuk setelah dewasa, dia ada keseriusan, dia mencari, Pak. Dan rata-rata orang yang memang masuk Islam setelah dewasa dengan mencari, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Maka tidak heran kadang ada yang lebih pintar dibandingkan mu'alaf, Pak. Betul gak? Kita dari kecil, Pak, keturunannya keturunan Islam, tapi perilakunya perilaku Yahudi, Pak. Ya, kenapa? Merasa dirinya orang Islam. Sama halnya kayak iblis, Pak. Iblis itu karena tinggal di surga, merasa dirinya paling pintar, ibadahnya paling hebat, malaikat pun hormat, bahkan malaikat pun menjadikan pimpinan di surga dulu yang namanya iblis itu, sehingga menjadi sombong. Ketika sombong itulah dia nggak sadar yang membuat dirinya terusir dari surga. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini kita cari partner, cari sahabat yang senantiasa sayang dengan kita, mengingatkan kita. Makanya lihat di dalam Al-Qur'an, Allah memberikan tuntunan kepada kita agar kita ini selamat. Mari kita lakukan dengan cara watawasau bil haq watawasau bis sabr, supaya kita ini enggak merugi, supaya kita ini enggak celaka.
Nah, cuman ketika kita saling mengingatkan, lihat-lihatlah situasi. Jangan sampai orang lagi marah dinasehatin, nggak akan masuk. Yang ada kita digamplang. Ini kan, lihat-lihatlah kita kondisi dan situasi. Ketika ada orang yang sedang emosi, kemudian kita nasehatin, nggak akan bisa, Pak. Psikologisnya nggak akan terima. Siapapun orangnya itu, Pak, orang nggak akan mau nerima Pak dinasehatin walaupun orang bodoh, apalagi orang pintar. Ya kan? Orang pintar itu dinasehatin pasti ngelawan Pak dengan keilmuannya. Dia cari dalil, nggak akan bisa. Tapi kalau lagi kondisi tenang, kita sudah akrab, jadi sahabat, itu ngingetinnya Pak enak. Namanya udah deket. Ini ada penceramah lagi ceramah, kemudian lagi ceramah salah. Nyeletuk itu jamaah, Pak, apa yang disampaikan salah, ya marah itu ustadz nih Pak. Nah, orang di depan jamaah ngasih taunya, nanti lagi nggak ada jamaah. Kalau nyeletuk kayak begitu tuh pengen memposisikan dirinya lebih. Kalau begitu saya lebih hebat dibandingkan yang ceramah itu. Begitu Pak, sombong nggak tuh? Sombong Pak. Itu ada caranya Pak. Ya kan, ada caranya ngasih tahu itu. Jangan kondisinya lagi kondisi yang nggak pas Pak, makanya nggak akan diterima itu masukan. Ya, kalau ngasih masukan itu dalam kondisi yang sedang tenang, sedang damai, nah, dekat, akrab, nah itu. Makanya kita diperintahkan seperti itu, kaulan kariman, kaulan sadidan, kaulan layinan. Itu Al-Qur'an tuh. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Ya. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan yang santun, sampaikan. Ini anak lagi marah, kita nasihatin, enggak akan didengerin. Ya. Nah, ajak jalan tuh, ajak makan yang enak, lagi makan yang enak. Dia akrab sama kita, baru kita tong kemarin kenapa, nah gitu kan, tanya kayak gitu, insya Allah masuk. Ya. Sama murid juga begitu, sama siapapun begitu Pak, sama istri juga sedang marahan dinasehatin, nggak akan didengerin Pak. Ya. Orang lagi emosi, lagi enak Pak kan, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi itu penting. Kenapa? Setelah kita melakukan evaluasi dan bagaimana caranya kita mengevaluasi, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa melakukan evaluasi itu perlu ilmu, Pak. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Maka, contoh misalnya kayak gini. Kita ini kan sudah melewati bulan Ramadan. Kita tahu Pak, melalui ilmu diajarkan bahwa Ramadan itu bulan mulia, bulan yang bahkan dimuliakan oleh Allah. Makanya nggak masuk dalam arba'atul hurum. Kenapa? Karena lebih daripada arba'atul hurum. Ya, Ramadan ini. Nah, pengetahuan melalui para dai, melalui para ustadz, kiai, guru-guru menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulannya maghfirah, bulannya ampunan, bulannya barokah, bulannya rahmat, bulannya idku minan nar. Dari mana itu kita tahu? Karena dia ngasih tahu Pak, karena kita belajar. Malaikat bahkan pernah melaknat orang ketika datang Ramadan, sampai berakhir Ramadan habis, ampunan nggak dikasih sama Allah, dilaknat itu sama malaikat. Ini kan pengetahuan Pak. Nah, kita mencoba berenung tuh, jangan-jangan nih Ramadan lewat, saya nih belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat pengetahuan itu tuh, ya kan. Ini kan kaitannya dengan laknatnya malaikat, itu diaminkan oleh Rasulullah. Dua makhluk yang Allah ciptakan, dua-duanya adalah yang begitu sangat dekat dengan Allah,
yang nggak mungkin ditolak oleh Allah itu doanya dan aminnya itu, nggak mungkin ditolak. Ya. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya kayak Ramadan Pak, Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan tuh ada apa? Nah, coba di bulan Ramadan ada ibadah apa saja yang ada? Yang paling besar di Ramadan tuh ada apa saja? Ada puasa, terus ada apa lagi? Yang besarnya ada dua Pak, ada siam, ada qiyam. Itu yang besarnya. Yang lainnya ada. Nanti dari siam dan qiyam ini Bapak akan dapat tuh tadi tentang kemuliaan bulan Ramadan. Nah cuman siam seperti apa yang akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan idku minan nar, mendatangkan magfirah, ya. Qiyam seperti apa yang akan mendatangkan magfirah? Itu kan harus dievaluasi Pak. Nah bagaimana cara mengevaluasinya? Cara mengevaluasinya kita harus tahu ilmu. Kalau ilmunya nggak tahu, bagaimana mengevaluasinya? Kalau perusahaan itu Pak, supaya perusahaan itu karena dia tahun lalu nggak untung, ya kan? Dia evaluasi. Biasanya mengevaluasi karena sudah terjadi dia rugi itu tahun ini karyawannya udah mengerahkan semua potensi yang ada. Maka yang dilakukan oleh perusahaan, apa yang dilakukan? Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, didatangkan konsultan Pak. Nah saya biasanya suka diundang tuh sama perusahaan, ya, didatangkan konsultan, SDM-nya dibikin cerdas. Ini apa yang kurang, ya kan? Kalau misalnya pemasaran, oh jangan-jangan mungkin produknya kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Oh ternyata memang sudah ada produk pesaing. Gitu. Terus Pak dievaluasi sampai kemudian menemukan titik di mana kita mengetahui titik kelemahannya. Nah dengan kelemahan itu kita akan mencoba mengevaluasi. Sama dalam ibadah, jangan-jangan kita nih ibadah asal-asalan. Makanya ini kaitan dengan Ramadan ini, ya, ini kan salah satu contoh nih evaluasi. Ada kalimat, ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sia-sia ibadah di bulan Ramadan, baik nih qiyam, baik itu siam maupun qiyam. Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimi laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Kata baginda Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa kecuali hanya lapar. Betapa banyak orang yang sholat malam tarawih tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Kan jadi sia-sia tuh. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak menjadi sia-sia? Makanya pentingnya ngaji. Gitu. Bukan hanya sekedar sholat Pak. Ini habis sholat tapi tadi banyak barisannya pada hilang, ada yang pulang. Tapi alhamdulillah tuh ada yang datang juga itu. Dia pentingnya ilmu itu, ada orang yang datang Pak, jauh aja yang datang Pak. Ya. Dan sekarang tuh yang namanya menuntut ilmu itu bisa dari mana saja Pak. Teknologi begitu sangat luar biasa sekarang ini. Bapak sambil masak, ibu sambil masak, bapak sambil kerja, ibu sambil masak gitu. Itu bisa dapat ilmu, ngedengerin taklim. Ada yang live streaming, ya, ada yang melalui TikTok, ada yang melalui Facebook, ada yang melalui YouTube. Itu. Tapi dengan catatan kita nih ngerti teknologi juga. Ya, selain kita ngedengerin itu lihat-lihat juga. Ya, tapi bagi orang yang memang sudah memiliki pondasi yang bagus, kita ini belajar dengan siapapun nggak ada masalah Pak, kalau pondasinya udah bagus. Tapi kalau pondasinya masih rapuh Pak, kalau belajar asal-asalan Pak,
bisa-bisa kita nih ke bawah aliran yang sesat. Coba aja. Tapi kalau pondasinya sudah kuat, ya, kita ini belajar dengan siapa saja nggak ada masalah. Tapi kalau pondasinya masih belum kuat, nah kita pilih-pilih, ya, pilih-pilih dulu. Walaupun memang tidak ada yang namanya perintah secara khusus, dalil secara khusus bahwa kita ini belajar harus pilih-pilih, karena ayat Al-Qur'annya Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ini belajar boleh dengan siapa saja. Tapi nih bismi rabbikal ladzi khalaq maknanya apa? Belajar yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Ilmunya itu. Apapun yang kita pelajari, belajar tentang akuntansi, nah itu hitung-hitungan tentang pembukuan. Bagaimana caranya supaya orang nggak maling, nah gitu kan, sehingga orang tidak berbuat dosa. Kan ada nilai ibadah tuh, ya kan? Belajar tentang teknologi, bagaimana caranya orang dimudahkan untuk mencari ilmu, kan ibadah juga. Kemudian bagaimana orang dimudahkan untuk bisa beribadah. Gara-gara teknologi orang bisa berangkat haji bisa cuma 2 jam Pak, dari Indonesia ke Mekah. Berapa jam sekarang? 9 jam Pak. Sekarang belum ada yang 2 jam. Ya, siapa tahu nanti dengan teknologi, dengan kedipan mata nyampe, ya kan? Melalui apa? Ya teknologi, kan belum tahu Pak. Dulu aja orang mengatakan ketika ada ulama yang mengatakan ada manusia pergi ke bulan Pak, dianggap kafir Pak. Kenapa? Karena si ustadznya belum nyampe tuh ilmunya, ya, ustadznya belum nyampe ilmunya. Ada orang mengatakan ada manusia ke bulan, kafir kamu tuh. Zaman dulu begitu, saya ingat banget tuh ada ulama mengkafirkan orang karena ada yang mengatakan manusia pergi ke bulan gitu. Nah sekarang ternyata bukan hanya ke bulan Pak, ada yang ke Mars, planet lain. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini menjadi sia-sia, ya kan? Nah dengan keilmuan yang kita lakukan, ya, yang kita pelajari, sehingga yang namanya ibadah puasa ini Pak, bukan hanya sekedar ibadah yang ritual Pak. Ritual itu hanya menjalankan rutinitas. Kayak sholat, saya seringkali setiap hari Selasa saya akan ngajar di PP itu bagi karyawan. Itu saya bilang, apakah jaminan orang yang sholat lebih awal dengan duduk di paling depan kinerjanya jauh lebih bagus? Orang yang memiliki pemahaman agama, ya, yang saat ini, apakah kinerjanya jaminan bagus? Pertanyaannya, jawabannya jamin nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan ibadahnya ritual. Makanya saya nulis buku Pak. Nulis buku ibadah itu harus diiringi dengan esensial Pak, isi. Maka ibadah itu Pak, secara keilmuan itu akan dianggap sempurna, afdol ketika ibadah ritualnya benar. Ritualnya seperti apa? Sholat ritualnya itu sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada takbir ketika ngangkat tangan itu, ada ya hadis yang menjelaskan, ini ilmu fikih. Ada yang sejajar, ini ujung jari dengan kuping. Ada yang memang sejajar dengan dada. Itu dalilnya ada Pak. Itu evaluasi namanya. Itu ritual Pak. Ada yang takbir, Bapak pernah lihat gak betul? Allahu Akbar, diputer tangannya Pak. Ya nggak apa-apa, mungkin dia ada dalilnya. Saya belum nemuin dalilnya sih. Ya, ada diputar. Memang agak ngeganggu juga itu kalau kita. Ada takbir diulang-ulang gitu kan. Allahu Akbar. Udah begitu kenceng banget lagi. Yang di samping ini orang sholat ngeganggu gua gitu kan.
Kalau orang yang latah, lu mau sholat apa mau action sih? Gitu kan. Itu ritual namanya, Pak. Ritual itu ada kelihatan fisik. Sholat itu kan fisiknya, ya kan ada gerakan, angkat tangan, ada naruh tangan, ya kan, ada ruku, ada sujud, ya kan, suara lisan, ada kalimat takbir, itu ritual namanya. Nah, sementara esensi yang diajarkan oleh Allah bahwa sholat ini tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, apakah gerakan-gerakan itu bisa membuat kita tercegah daripada perbuatan keji dan munkar? Bisa nggak? Pertanyaannya, tolong jawab, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak nggak memahami esensinya, Pak. Ritual makan kita sehari berapa kali? Ini bukan ibadah nih, makan. Ritual berapa kali? 3 kali kan? Yang dimakan apa? Nasi. Tujuan kita makan untuk apa? Supaya sehat. Apakah ketika kita makan nasi, ya ritualnya 3 kali, jaminan sehat gak? Jaminan sehat? Oh, apalagi belum tuh. Gimana caranya supaya kita makan? Ritualnya kita jalankan tapi menghasilkan sehat, gimana caranya? Kita harus tahu ya tentang esensi yang dimakan, cara makan, waktu makan, kita harus tahu, Pak. Baru akan menghasilkan sehat. Tapi karena ritual kita dari dulu, Pak, hingga dewasa seperti saat ini sudah terdoktrin, Pak. Ya pokoknya makan 3 kali sehari. Dan yang dimakan adalah nasi. Ya, nasinya harus putih. Nggak bisa nasi hitam, nasi merah, nggak bisa. Ya, pokoknya harus nasi putih. Kalau nggak ada nasi, bukan makan. Bahkan bentuknya harus bulat-bulat. Kalau udah hancur, namanya bubur. Padahal bahannya sama, putih juga. Itu walaupun habis 4 mangkok, Pak, ditanya, udah makan belum? Jawabnya, belum. Itu kalau kita nggak ngerti tentang isi, Pak. Sama halnya ibadah, ya ibadah. Ibadah kita nih kalau nggak ngerti isi, Pak, kenapa? Itu sholat harus takbir, ngangkat tangan, ya kan? Kemudian kenapa tangan harus ditaruh di, ada yang di dada, ada yang di samping. Itu kan perlu kita pertanyakan, Pak. Saya kemarin khutbah Jumat di Masjid Al-Awabid, Komplek Polsek Pasar Minggu. Tema yang saya angkat adalah Islam mengajarkan tentang berpikir kritis. Nah, untuk apa? Untuk evaluasi. Dan lihat, nanti saya sih belum ngecek sih, sebenarnya belum ngecek, tapi saya baca dalam kitab ulama menyampaikan di dalam Al-Quran itu ada kalimat untuk berpikir dengan beberapa kalimat. Ada menggunakan takkilun, ya, tatafakkarun, liulil albab, ya, kemudian tadabur, ya kan, kalimatnya macam-macam. Tapi memang isinya adalah tentang kita untuk berpikir kritis. Itu diulang kalimat itu 50 kali, Pak, kata ulama itu. Saya sih belum ngecek. 50 kali artinya apa? Kalau dalam bahasa, Pak, keseharian kita ada kalimat yang diulang-ulang oleh kita, kira-kira kalimat itu kalimat penting atau kalimat biasa? Kalimat penting, Pak. Coba aja kita karena penting makan, Pak, diulang lagi. Makanan mana? Berapa menit lagi? Makanan ada nggak? Mana sih makanan? Ulang lagi, Pak. Ntar lagi, makan dong, makan, ayo makan. Pengajian aja kalau nggak ada makanan, kita nih nggak ngaji, Pak. Nggak asik di Murtado, cuman roti, sono dong, nasi kebuli. Makan lagi, Pak. Dianggapnya penting, Pak. Itu. Coba kalau yang dipikirkan dan kalimatnya, ngaji dong, ngaji, ayo dong ngaji.
Berarti yang pentingnya ngaji, Pak. Sama halnya di Al-Quran itu bahasanya, Pak, diminta kita untuk berpikir, bahkan memikirkan tentang apa yang ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, sudahkah engkau memikirkan tentang apa yang ada pada dirimu? Nah, sebab itulah penting evaluasi, Pak. Itu ibadah secara keilmuan, ya, secara aturan, secara syariat, bukan saja memahami tentang bagaimana ritual. Nah, ritual itu diajarkan dalam ilmu fikih. Makanya fikih tetap harus dipelajari. Dalam Islam itu ritual tetap harus bagus, Pak. Dan ritualnya itu yang ngajarin siapa? Rasulullah. Maka wudu, bagaimana caranya wudu, air apa yang dipakai, gitu kan? Kan kita kalau dalam bab toharoh itu ada air yang suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang mustakmal. Wah, itu dipelajari, itu pelajaran dasar, Pak. Jangan sampai kita nih kemudian sholatnya bener, Pak, tapi wudunya nggak bener, ya kagak diterima, Pak. Nih kan, wudunya bener, sholatnya bener, tapi sarungnya kena cipratan najis, ya kagak diterima, Pak. Nah, itu, Pak, kaitan dengan yang namanya ritual pun penting, Pak, karena Rasulullah ngajarin hidup di dunia itu ada ritual, Pak. Ya. Yang kedua ada spiritual. Spiritual itu esensi, Pak. Ya, tentang makna, tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ritual puasa, contoh ritual puasa, kita kan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan layaknya suami istri yang sudah berkeluarga, ya. Tidak berkata ini dan itu, pokoknya sesuai dengan larangan yang ada dijalankan. Nah, pertanyaannya, apakah jaminan puasanya diterima oleh Allah? Belum tentu, Pak. Kalau ngelihat kayak begini berat apa ringan? Susah amat aja beribadah ya. Bukan susah, tapi ini memang harus ngikutin ketentuan, ya. Memang kita ini kalau pengen sukses, Pak, itu memang harus susah dulu. Wong yang namanya makan saja supaya nikmat makanan yang kita konsumsi, itu gimana caranya? Supaya enak makanan itu. Apa dulu yang harus kita lakukan? Ayo. Supaya makanan yang kita makan tuh enak, apa dulu yang harus kita lakukan? Yang paling utama. Lapar dulu, Pak. Kalau nggak lapar kagak enak makanan walaupun paling lezat sekalipun. Betul gak? Lapar itu masalah, Pak. Lapar itu susah, Pak. Sama halnya Bapak ini, ya, jamaah, Bapak Ibu semuanya, nggak akan mungkin mendapatkan sesuatu dari Allah kalau kita nggak mau susah. Nah, kan di dunia itu pasti mengalami yang namanya susah. Evaluasi. Makanya alladzi khalaqal mauta, maut dulu tuh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimatnya dengan menggunakan bukan hasan, bukan ihsan, tapi ahsanu amala, lebih baik amalnya. Supaya lebih baik amalnya dikasih susah dulu. Apa? Dimatikan. Kematian itu kan susah, Pak. Nah, baru hidup. Kehidupan itu menyenangkan, Pak. Dan seringkali menipu. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Ya. La'ibun wa lahwun. Bahwa yang namanya kehidupan ini kadang-kadang membuat kita ini tertipu, kadang-kadang membuat kita lalai. Nah, sebab itulah supaya nggak lalai dikasih susah dulu. Evaluasi itu susah. Makanya supaya mudah didatangkan orang yang sudah pengalaman. Makanya biasa konsultan itu, Pak, expert. Expert itu apa? Ahli. Dia kenapa ahli? Karena memang sudah pengalaman. Makanya kalau konsultan yang bagus itu praktisi. Praktisi itu apa? Yang memang sudah mempraktekkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Untungnya ketika evaluasi sudah kita lakukan, Pak, ya, maka yang didapatkan kita akan mendapatkan posisi yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya. Dan juga salah satu yang mengantarkan seseorang bisa menjadi bahagia itu, Pak, itu ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Dan yang pertama kali ketika kita melakukan evaluasi, kita memunculkan sebuah kesadaran. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk bertaubat, ya. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Itu hasil evaluasi. Kayaknya ibadah saya kemarin kurang bagus, maka kemudian istighfar. Kata Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hai orang-orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan, bersegeralah engkau meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita dimasukkan kategori oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itulah menjadi kunci mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Di akhirat kita mendapatkan surga, di dunia pun dapat surga juga. Maka lihat orang yang bertakwa itu nggak ada susah hidupnya. Walaupun kata orang susah, hidup kok belangsak begitu, kata orang belangsak itu. Dia buktinya bisa tidur di pinggir jalan, Pak. Enak nggak tuh? Enak, Pak. Orang mah tidur pakai datang ke Singapura, Pak, berobat supaya bisa tidur. Ratusan juta, Pak, dia. Kalau orang beriman mah enggak, Pak. Cukup ngedengerin khutbah Jumat aja di pojok tidur, Pak. Coba, mantap gak tuh? Ngedengerin ngaji, Pak, sampai jam 6:30 masih tidur, Pak, kagak bangun-bangun. Coba kan, nikmat gak tuh? Nikmat, Pak. Pahala dapat, ya ilmunya nggak dapat, Pak, tapi pahala dapat, Pak. Ya, duduk daripada di rumah, Pak. Di rumah cuman bengong-bengong, ya kan, ngopi, ngerokok, gitu. Ya penyakit datang, Pak. Nah, pahala nggak ada. Pagi-pagi udah ngopi, Pak, sama rokok. Yang mana nggak penyakit, Pak. Ya kan, dapat yang ada bengek, Pak. Gitu. Pagi-pagi jangan ngerokok, Pak. Buang tuh rokoknya, ditabungin untuk kurban. Ya kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dari takwa ini, hasil daripada yang namanya evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang selamat. Ya. Enggak berani meninggalkan dunia sebelum dia betul-betul bertakwa, dan takwa ini yang akan menyelamatkan. Dan hasil dari takwa juga apa? Nah lihat, dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat yang dijadikan sebagai sebuah rujukan. Bukan lagi etnis apapun yang menjadi mulia, nggak ada itu. Sekarang lagi rame tuh antara kelompok yang bukan keturunan Nabi dengan bukan keturunan Nabi dengan bukan keturunan Nabi. Sekarang rame tuh tentang nasab, ya kan? Nah ini ayatnya aluran ini, nggak ada tuh nasab keturunan siapa, dari kelompok mana, etnis apa, warna kulit apa. Ini Islam itu memberikan pemahaman bahwa semua manusia itu sama. Pernah dengar gak kalimat, kalau yang namanya habaib, walaupun dia berbuat maksiat, itu lebih mulia dibandingkan dengan kiai walaupun dia paling alim dan paling soleh. Pernah dengar gak kalimat itu? Mohon maaf, saya bukan anti Habib, bukan. Kira-kira itu kalimat benar apa salah? Enggak, pertanyaannya tolong jawab, itu kalimat itu benar apa salah? Salah, ini ayat Al-Qur'annya nih.
Dibantah, Pak. Ya, dibantah. Karena itu sebetulnya doktrin, Pak. Makanya nih kalau ngedengar pengajian, Pak, yang namanya apa yang disampaikan itu harus berdasar. Rujukan namanya. Dasar yang paling utama dalam Islam itu rujukannya apa? Al-Quran. Rujukan yang kedua hadis. Nah, hadis ini pun kita harus belajar, Pak. Al-Quran pun harus belajar, Pak. Karena kadang walaupun pakai Al-Quran, tujuan ayat yang diturunkan itu bukan itu maksudnya. Tapi ada orang yang memelintir ayat untuk kepentingan apa yang disampaikan. Makanya ada namanya ulumul Quran, ya, untuk mengkaji, memahami baik itu dari asbabun nuzul, ya, kemudian tentang isi yang terkandung. Nah itu. Kemudian hadis juga sama. Walaupun pakai hadis belum tentu itu nyambung, Pak. Karena ada orang yang namanya ulamanya terbagi dua. Ada namanya ahlul ra'yi, ada yang namanya ahlul hadis. Ahlul ra'yi dia mentakwil. Ya. Maka nanti dalam hukum itu ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas. Tapi ada orang yang anti ijma dan qiyas, Pak. Dia betul-betul memahami tekstual sesuai dengan teksnya. Bapak pernah nggak lihat sholat, kemudian sholat ini kan sudah ada tandanya nih, ya, sajadah ini udah ada tandanya nih, karpet. Kemudian ketika sholat dikasih lagi apa namanya, sutroh. Dalam hadis itu pakai sutroh, meskipun itu menggunakan anak panah. Itu hadisnya begitu. Ada orang yang betul-betul memahami teks, Pak. Dia taruh lagi sutroh. Ya, karena memang teksnya begitu. Ya nggak ada salah juga, ya nggak apa-apa, silakan. Maka itulah kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, Pak. Sumbernya sama, tapi kenapa kok beda-beda pendapatnya? Yaitu karena ada yang memang dia memahami teksnya seperti itu, ya. Ada yang memahami konteksnya, ya. Maka kemudian misalnya kayak gini, zaman Nabi ada nggak yang namanya KB? Zaman Nabi ada nggak KB? Keluarga apa nama keluarga berencana ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Sebetulnya kalau KB-nya ada zaman Nabi, Pak. Cuman bentuk ritualnya beda. Nah itu namanya kias, itu namanya. Itu namanya kias, Pak. Dikiaskan. Kayak zaman Nabi, Pak. Itu bank ada nggak bang? Zaman Nabi bank ada nggak? Nggak ada, Pak. Adanya bank kan baru. Nah kaitan dengan KB zaman Nabi, Pak, itu ada namanya ajal. Ajal itu, mohon maaf, ya, mengeluarkan sperma ketika berhubungan itu bukan di rahim wanita, tapi di luar. Karena kan yang namanya hamil itu kejadian ketika antara sel spermatozoa dengan sel ovum menyatu, dan itu ketika tersimpan di dalam rahim. Maka ini Rasulullah melakukan. Nah itu yang meriwayatkan siapa? Siti Aisyah itu hadisnya. Karena itu kan sesuatu yang bersifat sangat pribadi. Kalau Siti Aisyah nggak meriwayatkan, kita nggak tahu, Pak. Kan sahabat nggak mungkin urusan-urusan begitu kemudian masa diliatin. Nih. Nah sebab itulah, Pak, sampai hal yang detail yang dianggap vulgar, porno, itu Islam mengajarkan. Nah sekarang, Pak, ada yang namanya AB, maka kiasnya apa? Dengan ajal itu. Bentuknya ada yang pakai pil, ada yang pakai suntik, ya, ada yang pakai spiral, itu. Kayak kita mau umroh atau mau haji, suntik supaya tidak haid.
Nah, gitu. Itu kan sering ada yang nanyain, itu fikih itu. Gimana? Boleh apa enggak? Nah, itu nanti tanyain sama guru fikih. Ya, itu evaluasi itu. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbedaan kulit, perbedaan etnis seringkali banyak Pak, seperti di Eropa sampai saat ini Pak, itu menganggap kulit putih itu lebih mulia. Kulit hitam itu dianggap jauh lebih hina. Karena memang itu terjadinya yang namanya eksodus, orang-orang kulit hitam itu didatangkan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kasar. Sama halnya orang Indonesia dulu karena dijajah 350 tahun Pak, pribumi itu adalah budak Pak. Apalagi ada yang namanya Romusa, ya, ada yang namanya Rodli. Makanya istilah-istilah itu kan sampai saat ini muncul. Ketika ibunya bekerja siang dan malam kayak Rodi aja, gitu kan? Jadi kerja Pak, tapi dipaksa. Kenapa? Dihinakan. Islam datang itu persamaan Pak, nggak ada yang namanya perbedaan. Yang membuat mulia kata Allah dan Rasulullah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Apa yang saya sampaikan ketangkep nggak pesannya? Insyaallah ya. Kalau ada yang bingung nggak apa-apa. Kalau ada yang salah boleh juga dikritik ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan ya, sebetulnya saya menggunakan juga media. Media ini awalnya saya juga nggak begitu suka pakai media-media sosial itu, tapi ternyata media sosial ini kan hanya alat untuk apa? Menyebarkan bahwa apa yang disampaikan itu supaya ternikmati bukan saja yang ada di sini. Nah, sebab itulah bagi teman-teman yang memang ingin mengevaluasi terhadap apa yang disampaikan, nanti saya masukkan tuh apa yang saya ceramahkan tuh di media sosial. Bisa di follow, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube ya. Nah, silahkan nanti di follow supaya kelihatan. Nah, kalau misalnya ada yang salah, langsung ditelepon saja karena ada nomor kontaknya. Kalau ada yang salah nanti silakan langsung dikontak. Kan saya bisa saja salah, bukannya bisa saja, memang sangat mungkin salah. Gitu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita untuk tetap berada di jalannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah supaya kita kembali menghadap Allah dalam kondisi yang selamat, terbebas dari godaan setan, godaan iblis, godaan-godaan yang lainnya yang membuat kita ini tergelincir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.